ada perbedaan antara ya kemampuan mencari uang dengan kemampuan mengelola uang. Kayaknya utang itu sangat buruk dan sangat jelek sekali gitu. Padahal utang itu ada yang produktif, ada yang konsumtif. Pengusaha sendiri itu sebenarnya suka ngutang. Gue jujur-jujuran aja ya. Memang beli rumah ya untuk tempat tinggal anak gue nanti. Gue pilih yang gue memang bisa cicil secara sehat. Itu sebenarnya oke, karena nilai rumahnya akan naik terus dan nilai real utang gue itu berturun karena ada inflasi. Ketimbang lu mengeluarkan uang di depan, lu tuh bisa puterin dulu uangnya di investment gitu ya. Daripada gue bayar full tuh rumah, which is gue bisa sekarang lunasin sekarang juga. Gue memilih untuk menginvestasikan dulu uangnya gitu. Dia kan tenor 10 tahun. Gue yakin dalam 10 tahun investment saham gue, terlepas dari gonjang-ganjing IHSG, itu akan positif. Jadi di situ gue make double gains. Nilai utang gue mengecil dan uang yang seharusnya gue pakai untuk lunasin rumah, itu malah berkembang di market saham. Kenapa sih orang ngutang? Orang tuh ngutang bukan berarti dia miskin. Justru aku bilang, maaf ya, kalau orang miskin jangan ngutang, karena lu gak bisa lunasin gitu kan. Halo Kanvisto, kembali lagi kita di Investalk All About Investment. Kali ini kembali lagi bersama saya Revo Gilang. Dan tentunya kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dibandingkan video-video sebelumnya. Kita akan membahas soal cash flow rapi, investasi happy. Dan tentunya di sini gue gak akan sendiri, gue akan bersama dengan influencer atau selebgram atau apa nih mas? Konten kreator aja. Konten kreator aja. Influencer kayaknya ketinggian atau gimana nih? Ketinggian. Konten kreator. Oke, siap. Aja. Jadi di sini saya bersama Mas Adrian. Ya. Close dulu. Jadi Mas Adrian ini cukup aktif ya untuk create konten gitu di Instagram, dan kalau tadi gue coba lihat sebelum tag ini puluhan ribu nih followernya, udah gede juga nih ya. Ya, lumayan juga ya. Masih long way to go lah. Oke, siap. Jadi kali ini kita akan bahas soal cash flow. Jadi tentunya kalau kita bicara soal piramida keuangan nanti mungkin bisa ditambahkan sama Mas Adrian ya. Jadi piramida keuangan itu salah satu yang paling basic, paling dasarnya itu soal cash flow ya Mas. Mungkin dari Mas Adrian bisa diceritakan sedikit dulu gak sih Mas? Kesibukan atau kesehariannya biasanya tuh ngapain gitu? Halo teman-teman, buat yang gak kenal, aku Adrian. Aku bikin konten di Instagram, TikTok, dan Threads dengan handle Adrian Syaril, nama lengkap aku. Mungkin buat yang udah lama juga mungkin pernah lihat blog aku. Sebenarnya aku itu mulai dari blog di 2018 www.adriansyaril.com, dan di situ mungkin teman-teman sekarang taunya aku bahas tentang kartu kredit, produk banking. Tapi sebenarnya kalau ngelihat konten-konten awal aku tuh juga bahas tentang investment and money management gitu, reksadana, saham, asuransi gitu ya. Jadi aku senang banget hari ini dapat kesempatan diundang untuk kembali nge-touch soal cash flow gitu. Kesibukan aku selain bikin konten, aku juga ada beberapa bisnis ya, dari toko online, government contractor, dan juga business to business service gitu. Jadi memang ya konten itu hanya hobi yang kebetulan menghasilkan buat aku. Oke, jadi memang sebetulnya banyak kesibukan yang dilakukan. Lumayan. Dan salah satunya konten kreator lah gitu. Tapi konten kreatornya di Instagram saja atau ada platform lain? Ada Instagram, Threads, YouTube masih ngeblog juga, TikTok, kalau YouTube belum. Jadi mungkin kita bisa langsung aja nih ke topik yang akan kita bahas soal cash flow. Nah kalau dari Mas Adrian sendiri, sebetulnya tadi sempat dimentionkan bahwa cash flow itu yang paling basic nih, yang paling dasar sebelum kita ke atas-atas ya. Investasi dan lain sebagainya. Sebetulnya how important sih untuk cash flow itu sendiri perlu, kenapa sih harus kita bikin rapi, kenapa harus positif kayak gitu sih? Oke. Aku akan coba cerita dari teori dan dari kenyataan ya, karena banyak orang bilang teori itu kan ya bacot doang gitu. Nah kalau kita lihat piramida finansial, kita kan ngelihat sebenarnya sebelum orang investasi itu orang tuh harus mempersiapkan namanya dana darurat dan manajemen risiko. Manajemen risiko ini yang biasanya orang asuransi lah. Kita nggak akan touch ke sana. Kita di level paling dasar dulu deh teman-teman yang soal dana darurat. Orang yang langsung investasi tanpa terlebih dahulu ngebenerin cash flow mereka, tanpa punya dasar-dasar manajemen keuangan, itu sebenarnya menurut aku langkah kurang bagus. Nah sekarang kita terjun ke prakteknya nih, case tadinya kenapa aku bisa bilang gitu. Kita lihat aja waktu pandemi ya, pandemi di saat banyak orang dirumahkan, kehilangan lapangan pekerjaan dan penghasilan. Aku inget banget waktu itu sampai masuk berita, banyak orang yang stres karena mereka itu investasi saham dengan harapan itu bisa menggantikan sumber penghasilan mereka, dan ternyata
kita nggak usah sebut emitennya ya, emitennya juga udah ganti nama gitu. Silahkan ditebak-tebak sendiri teman-teman. Tapi sahamnya itu ternyata ya gorengan yang dibanding gitu. Dan itu stres banget karena dia bilang dia itu buat ngebayarin anaknya sekolah dan dia sekarang kehilangan uang untuk ngebayar anaknya sekolah. Nah ini contoh yang tidak tepat. Ibaratnya orang itu ngelangkah tangga harus satu persatu, dia langsung ngelangkah terus kepleset gitu kan. Nggak ngebenerin cash flow dulu, nggak punya basic money management, langsung coba investasi dengan strategi yang salah pula gitu. Makanya kalau secara teori sebenarnya orang itu harus mempersiapkan dana darurat cash dulu ya, senilai 3 kali sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Nah teorinya seperti itu. Nah itulah sebenarnya aku bikin konten di platform aku, dan aku punya platform edukasi namanya Banking Better. Sebenarnya kita tuh memang ngetouchnya bukan ke tips investasi, rekomendasi saham, rekomendasi produk investasi. Kita tuh sebenarnya benar-benar yang paling basicnya di money management, di mana orang itu harus belajar nabung dulu, belajar ngelola spending, baru setelahnya itu mereka ke content creator lain atau kelas lain yang udah fokus ngajarin investasi. Gitu sih Mas. Jadi artinya memang ya tadi kita tuh make sure kita punya dana darurat tadi ya 3 sampai 6 kali, dan untuk bisa punya dana darurat 3 sampai 6 kali itu ya cash flow kita harus positif. Kalau negatif nggak mungkin kita punya dana darurat 3 sampai 6 kali. Ya betul, nggak bisa. Kan? Dan kembali lagi sebelum kita lanjut ke tahap 2, tahap 3 investasi dan sebagainya, pondasinya harus dikuatin dulu supaya kalau kejadian-kejadian kayak COVID gitu let's say terjadi tapi kita nggak goyang gitu, mungkin kenapa itu jadi hal yang penting gitu ya. Iya benar. Jadi memang kalau kita ngomong cash flow ya, cash flow management positif dan negatif, sebenarnya teman-teman tinggal bedain ketika ada uang masuk ada sisanya atau enggak. Kalau ada sisanya ya berarti cash flow positif gitu kan. Kalau sudah habis dan masih ada sisa utang atau sisa pengeluaran yang gak terbayar, berarti itu cash flow negatif Mas, gitu aja. Iya, pemasukan dan pengeluarannya gitu. Bener, deltanya positif berarti ya cash flow positif, kalau deltanya negatif berarti lebih gede pengeluarannya, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke investasi sebenarnya itu dulu dibenerin. Jangan mikir investasi itu justru untuk ningkatin cash flow. Ada sih memang beberapa orang yang bilang trading itu untuk meningkatkan penghasilan tambahan, investasi itu bisa menghasilkan penghasilan tambahan. In some way benar, aku tidak completely disagree, karena misalnya kita investasi SBN, ya benar sih kayak ada kupon bulanan yang membantu income kita kan. Tapi menurut aku jangan langsung ke arah situ, karena itu capital lu di lock kan, lu nggak bisa mencairkan kapan-kapan. Jadi aku tetap sih, kalau aku berprinsipnya ya teman-teman silahkan setuju atau nggak setuju, cash flow benerin dulu sebelum terjun ke investasi gitu. Kalau cash flow udah bener, kita mau ningkatin penghasilan melalui investasi ataupun trading, ya oke lah silahkan gitu. Jadi kalau aku bisa simpulin sedikit, berarti basically kita make sure sebelum nyerang itu kita punya pertahanan yang kuat dulu. Itu dia, aku selalu bilang ada attack and defense gitu. Ada perbedaan ya teman-teman antara, karena aku main game juga nih kan, game itu ya attack and defense. Ada perbedaan antara ya kemampuan mencari uang dengan kemampuan mengelola uang. Aku izin cerita ya, salah satu ya for confidentiality reason ya aku nggak bisa sebut siapa, tapi one of my friend itu penghasilannya paling kecil 80 juta per bulan. Wow. Paling kecil, kalau dia lagi lembur atau lagi ada bonus itu bisa 3 digit per bulan ya. Dia punya 2 anak dan dia stres, suka curhat malam-malam ke aku, stres merasa hidupnya itu kekurangan. Dia bilang nggak ada sisa untuk investasi, nggak bisa ngebahagiain istri dan anaknya. Nah itu kan menunjukkan bahwa ya oke lah teman-teman mungkin yang nonton ada merasa 80 juta mah kecil, tapi aku rasa buat sebagian besar orang itu even buat aku itu angka yang lumayan banget besar gitu. Itu kan berarti kan dia hebat mencari duit, tapi dia tidak pintar mengelola duit gitu kan. Ya gimana caranya? Aku rasa aku juga banyak temen yang punya 2 anak dengan kondisi sama gitu ya, punya 1 istri 2 anak ya, 1 istri lah ya, 1 istri 2 anak, penghasilannya di bawah 80 juta tapi masih bisa investasi, masih bisa menabung. Itu kan berarti sebenarnya ini balik lagi ke yang tadi aku bilang, berarti money management ini kacau, cash flow managementnya kacau gitu. Ya tentu aku nggak punya hak untuk melihat cash flow dia gitu ya gitu. Tapi sebenarnya aku sebagai perencana keuangan juga, kalau misalnya orang tuh membuka datanya tuh aku sebenarnya bisa identifikasi sebenarnya dia tuh salahnya di mana sih. Bocornya di mana? Bocornya di mana gitu. Kayak ada klien
aku juga klien consulting ya yang memang bayar aku untuk ngebenahin cash flow dia. Ternyata aku identifikasi satu bahwa ternyata cicilan KPR dia terlalu besar. Idealnya boleh di-share nggak? Harusnya kalau secara teori itu kalau KPR atau cicilan setiap itu. orang punya pendapat beda-beda berdasarkan rumus sertifikasi keuangan sih sebenarnya tidak lebih dari 20-30% penghasilan bulanan. Untuk ya. cicilan? Untuk cicilannya capitalnya. Okay, tapi aku juga punya rumus lain sebenarnya nggak boleh melebihi misalnya 20 kali gaji atau 30 kali gaji gitu. Tergantung dia itu pengusaha atau freelancer atau karyawan. Karena itu semua nature beda-beda. Kalau karyawan kan lu gaji tetap, kalau pengusaha itu penghasilan lu mungkin naik turun. Kalau lu freelancer musiman gitu kan. Bisa ada bisa enggak. Dan dia ini pengusaha, cuma gue lihat dia membeli rumahnya itu yang terlalu mewah, yang capital terlalu tinggi gitu. Ya. Jadi tuh cash flow management tuh seperti itu teman-teman. Aku memang tidak diundang ke sini untuk memberikan rekomendasi saham dan sebagainya, tapi aku sangat ngerti soal hal-hal seperti itu. Apalagi basicnya aku memang produk perbankan gitu. Oke, kalau tadi kan kita bicara soal pemasukan pengeluaran dan salah satu pengeluaran yang bisa sering bikin bocor itu tadi kita bicara soal cicilan atau installment. Kalau bisa tuh cicilan kan tadi 20-30% lah kira-kira gitu ya. Meskipun ada teori-teori yang lain. Itu pun cicilan untuk KPR loh Mas. Beda antara cicilan yang KPR dan cicilan lain yang kita hitungannya tuh. Jadi kalau di dalam perencanaan keuangan cicilan KPR tuh ibaratnya masih oke lah karena rumah itu produktif atau gimana? Gak bisa dibilang produktif, tapi nyicil untuk rumah itu kan rumah kan kebutuhan primer ya. Masuknya kategori apa tuh? Papan gitu. Tapi kalau cicilan lain sifatnya konsumtif itu bahkan gak boleh dimasukkan ke dalam situ Mas. Jadi contohnya 20-30 apa nih kalau konsumtif? Nyicil HP, pay letter. Tapi kalau kayak contoh nih, HP untuk konten kreator, maksudnya untuk sebagai itu kerjaan. Produktif. Kalau itu memang produktif. Masuk ke 20-30%. Enggak, di luar itu bahkan harus 15% dari penghasilan gitu per bulannya ya gitu. Jadi memang ada dua approach dalam money management. Pertama kita lihat cicilan per bulannya gitu. Kedua kita lihat nilai kita sebutnya baki kreditnya atau total plafon pinjamannya gitu. Karena kan ini tricky yang orang suka nggak paham kan. Semakin lama cicilannya, semakin rendah uang yang dikeluarkan per bulan. Betul. Tapi hati-hati kalau misalnya ada bunga kan itu berarti juga bunganya makin besar. Gitu. Ya kalau sekarang ada cicilan 0%, oke lah tinggal dibagi 24 atau dibagi 12 itu sebenarnya masih oke gitu kan. Tapi kalau rumah mau cicilan makin hemat per bulan, sebenarnya bunga yang dibayar ke bank juga makin mahal. Iya gitu. Betul. Ya. Oke, ini insight baru juga ya. Jadi tadi cicilan yang 20-30% itu untuk rumah. Untuk rumah saja. Berarti kalau mau nyicil motor, mobil misalkan, itu berapa? Persentasenya lebih rendah dibanding itu atau? Lebih baik tidak lebih dari 15% penghasilan bulanan. Oke. Ya. Wow, berarti nggak boleh. Berarti kita maksudnya penghasilannya harus benar-benar gede banget untuk bisa kalau mau nyicil mobil, motor. Secara sehat iya sih kalau kita mau secara sehat ya. Oke. Sama ini Mas, kalau kita bicara soal pengeluaran, kita kesampingkan soal cicilan. Kita ngelihat soal kondisi semakin sekarang kan makin banyak sosial media yang ya lifestyle pedal gitu-gitu ya. Maksudnya kan karena gini, saya 20-an umurnya gitu ya. Hampir 30. Terus kalau ngelihat teman-teman yang lifestyle-nya kayak gitu ya, main basket, pedal, golf, driving dan sebagainya. Jujur saya belum pernah gitu. Tapi masa sih saya nggak keluarkan duit saya untuk ikut kayak gitu supaya bisa join ke komunitasnya nanti bisa bisa mungkin ada bisnis yang bareng lah atau apa gitu kan, itu kan salah satunya kita kejar juga gitu. Itu gimana tanggapan Mas? Menarik karena gini, ada konten kreator lain yang jauh lebih gede dari saya itu dikritik karena dia ngajarin lu ngopi Starbucks 80.000. Waduh. Dan gue bukan di sini nge-challenge dia, tapi gue justru pengen ngejelasin kalau yang dia ngomong tuh ada benernya karena ini nyambung ke pedal. Jadi gini, pernah nggak denger, pasti teman-teman mungkin pernah denger istilah investasi leher ke atas gitu kan ya. Ada yang bilang kalau penghasilan lu masih di bawah angka tertentu, lu nggak usah mulai investasi dulu lah, investasi yang kayak saham atau reksadana atau apapun itu, mending lu investasi leher ke atas dulu deh gitu. Ada beberapa konten kreator yang bilang kalau penghasilan lu belum 100 juta per bulan nggak usah investasi. Gue tidak setuju dengan angkanya sih. 100 juta per bulan kayak ya kali lu gak boleh investasi gitu kan. Jadi gue tidak setuju dengan angkanya, tapi gue ngerti maksud orang-orang ini yang mengedepankan investasi layar atas. Karena
Even Robert Kiyosaki pun terlepas dari orang ada yang bilang gak setuju ya, dia juga mengutarakan hal yang sama. Gue melihat lu ngopi 80.000 itu atau lu ikut pedal gitu-gitu, ini sebenarnya masuk kategori investasi layar ke atas. Kalau lu mempraktekannya dengan benar ya. Kalau lu cuma bayar pedal terus lu main cuma buat diposting di Instagram, lu tidak networking, lu tidak ngobrol dengan orang-orangnya, itu ya penghasilan konsumtif yang menurut gue tidak perlu. Tapi ketika lu pedal, lu ketemu orang-orang, lu tukeran ilmu, lu beneran belajar bagaimana cara mereka membuat lebih banyak uang ya, I think itu masuk kategori investasi layar ke atas. Karena jujur aja ya, orang melihat gue mungkin hidup nyaman gitu ya, sudah punya bisnis apa segala macam. Tapi ketika gue networking dengan orang, itu gue bener-bener pengen denger cerita hidup mereka. Gimana cara mereka mencari uang. Dan itu ilmu baru buat gue gitu. Dan itu yang gue lakukan ketika gue diajak pedal. Gue beneran networking, gue tukeran kontak, gue denger cerita bisnis mereka. And I think itu bisa dipraktikkan semua orang. Jadi jangan dilihat itu bener-bener hanya untuk keren-kerenan atau flexing atau cuma buat materi media sosial, tapi jadikan juga itu sebagai sesuatu yang produktif seperti ya yang tadi gue bilang investasi layar ke atas. Gitu. Berarti maksudnya dengan delta yang tadi pemasukan dengan pengeluarannya itu anggaplah nggak gitu besar lah gitu. Misalkan kita anggaplah kalau kita gaji anggaplah 6 juta gitu ya, sedikit di atas UMR. Terus ada delta kira-kira mungkin 1-2 juta gitu. Is it okay untuk kita networking investasi layar ke atas dengan pedal, golf dan sebagainya? Lanjut ke yang tadi ya, gue juga bilang ya tidak tepat juga kalau dibilang lu di bawah penghasilan tertentu cuma boleh investasi layar ke atas. Gue bilang tetap perlu dua-duanya. Lu investasi yang aset real, aset paper, tapi juga investasi layar ke atas. Ibaratnya nih contoh, lu gaji sebulan sisa 1 juta ya, udah setelah cicilan, setelah pengeluaran yang esensial, sisa 1 juta untuk lo hiburan lah gitu ya, misalnya anggap seperti itu. I think it's okay 500.000 itu lo investasikan ke aset investasi yang pilihan lo, entah itu saham or crypto or reksadana. 500.000-nya lo pakai untuk pedal, untuk ngambil kursus, kelas konten kreator atau untuk self reward, I think it's okay gitu. Oke, berarti basically apa ya, kita bicaranya selama ada tadi deltanya masih positif dan kita pergunakan untuk sesuatu yang produktif layar ke atas, itu nggak masalah ya intinya ya. Maksudnya kita nggak mesti harus positifnya gede banget dulu baru kita melakukan investasi gitu. Nah, kita balik ke ini udah masuk ke investment, tapi gini teman-teman. Change untuk seseorang mencapai financial independence dengan mengandalkan instrumen investasi alone itu sangat rendah ya. Kecuali lu actively trading and you're very good at it. Kita udah lihat banyak trader, entah itu di saham ataupun kripto, yang mereka itu bisa melipat gandakan aset overnight atau mingguan. Kalau lu memang punya ilmu seperti mereka untuk mencapai financial independence dengan mengandalkan instrumen investasi sendiri, itu oke lah, tapi hanya sebagian kecil orang yang bisa seperti ini ya. Dan kita fakta aja deh, kayak kalau misal semua orang jago trading, tidak ada lagi yang kesusahan apalagi terjerat judol dan pinjol gitu kan. Exactly. Nah, tapi gue sendiri buka-bukaan ya, gue sendiri porto positif, gue beating the market, tapi gue sendiri masih mengandalkan active income gitu kan. Nah, kenapa sih teman-teman investasi layar ke atas itu penting, dan bukan cuma gue yang ngajarin kan, tadi Robert Kiyosaki juga ngomong seperti itu. Koko yang ngajarin minum Starbucks juga ngajarin seperti itu. Investasi layar ke atas tuh pada dasarnya kan mengajarkan kita untuk meningkatkan nominal active income kita gitu kan ya. Jadi balik lagi nih ke attack and defense. Lu berinvestasi smart itu bagus ya. Kita bisa mendapatkan alpha. Alpha itu adalah return yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah ya. Dengan cara lu stock picking saham-saham yang bagus atau cryptocurrency yang menurut lu potensi growth-nya tinggi. Oke. Let's say lu mendapatkan return 24% per tahun. Consistently ya. Itu udah bagus banget teman-teman. IHSG aja kita average-nya itu 14% ke bawah. Kita anggaplah lu tuh hebat banget memilih saham yang bagus, kripto yang oke, dan lu mendapatkan return 24% per tahun dari portfolio lu. Assuming capital lu cuma 10 juta, itu gak bakalan membawa lu financial independence
dalam 10 atau 20 tahun, ya kan? Iya. Jadi tetap lu harus memikirkan untuk meningkatkan active Active income income. lu gitu. Ya dan gue jujur-jujuran aja gitu. Kita buka-bukaan dapur ya, gue juga nggak mau dibilang munafik. Gue sebagai content creator ya ada juga active income-nya kan, dalam bentuk endorsement, dalam bentuk jualan produk digital seperti ebook dan coaching gitu kan. Dan gue juga buka jasa coaching, ya itu sebenarnya cara gue meningkatkan active income. Terlepas dari income gue dari 3 bisnis gue, dari investment gue juga masih mencoba meningkatkan active income. Jadi growth portfolio lu itu sumbernya tuh 2. Satu dari pertumbuhan returnnya nih, return dari investasinya. Kedua itu ya active income lu yang porsinya menambahkan si investment tersebut. Jadi kayak dimasukin. Betul. Oh. And gue mau kutip satu riset menarik tahun 2019. Ada yang membuat riset. Orang yang melakukan dollar cost averaging itu teman-teman rutin investasi selama waktu tertentu terlepas dari kondisi market. Orang yang melakukan dollar cost averaging selama 10 tahun itu dapat return lebih tinggi dibandingin orang yang cuma invest saat terjadi dip gitu. Jadi dia bikin simulasi 2 strategi ya. Dia yang pertama dia invest $100 setiap minggu. Satunya lagi dia cuma invest $100 setiap kali market koreksi atau tidak menyentuh ATH gitu ya. Dan hasilnya orang yang melakukan DCA itu tetap lebih bagus returnnya. Kenapa seperti itu? Karena ATH can comes after ATH. Kayak kemarin tuh Bitcoin sekarang lagi ATH ya saat podcast ini ya. Saat podcast ini dibikin Bitcoin lagi ATH. Apakah terlambat untuk masuk sekarang? Ini contoh aja ya, not an endorsement gitu. Aku pegang Bitcoin juga tapi bukan berarti di podcast ini kita rekomendasiin Bitcoin, enggak. Tapi kan ATH can comes after ATH. Betul. Bisa jadi besok ATH lagi, besok ATH lagi. Jadi lu dengan dollar cost averaging sebenarnya it's better gitu. Lu nggak usah pusing-pusing mikirin kapan lu mau invest. Yang penting rutin aja gitu ya. Makanya ini balik lagi nih ke topik podcast kita hari ini, money management. Kalau cash flow lu positif, lu punya sisa duit yang memang untuk lu investasikan, maka ketimbang pusingin gue harus invest kapan gitu ya. Ya udah dollar cost averaging aja gitu kan. Lebih mudah gitu. Lebih mudah dan terbukti resultnya itu. Secara riset juga terbukti lebih terbukti besar. Itu efektif gitu loh ya. Jadi gue makanya fokus edukasi seperti itu dibandingin gue ngajarin orang memilih emiten yang katanya hidden gem atau trading yang katanya profesional pakai candlestick gimana. Gue lebih fokus sih mengajarkan oke, lu beresin dulu deh cash flow management lu gitu ya. Ya terus lu belajar meningkatkan active income melalui investasi layar ke atas sehingga porsi dollar cost averaging lu juga semakin besar gitu. Betul. Oke, jadi kalau untuk bicara soal indikator atau mengindikasikan bahwa cash flow ini sudah rapi atau belum, selain tadi deltanya harus positif, pemasukan dan pengeluaran kalau dikurangin tuh harus positif. Kemudian tadi mungkin cicilan tadi ya, mungkin salah satu indikatornya kalau bisa itu juga maksimum mungkin 20-30%. Mungkin ada indikator lain gak Mas bahwa oh ini cash flow-nya masih harus diperbaiki nih, harus dipoles. Yang ini yang udah bagus nih, ada nggak indikator-indikator lainnya? Kita kalau di dunia utang perutangan itu punya namanya DBR sama debt exposure. Biasanya itu dipakai dalam penilaian seseorang ketika dia mengajukan fasilitas pinjaman ya. Debt burden ratio itu pada dasarnya ya menghitung seberapa besar sih porsi penghasilan seseorang per bulan yang dialokasikan untuk menyicil pinjaman gitu ya. Semakin dia dari 0 sampai 1 atau yaitu merepresentasikan 0% sampai 100%. Semakin mendekati 1 atau 100% berarti semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia DBR-nya 1 atau 100%, artinya 100% penghasilan dia dipakai untuk bayar utang gitu. Berarti nggak ada sisa sama sekali gitu ya. Kedua, debt exposure itu menilai seberapa besar total available plafon pinjaman dia yang dia bisa gunakan at a given point gitu. Jadi misalnya aku punya 20 kartu kredit dengan limit misalnya 1M, berarti debt exposure aku ya 1M gitu. Tapi itu tidak merepresentasikan penggunaannya gitu. Itu hanya merepresentasikan berapa fasilitas yang ada gitu. Nah, penting juga dipahamin gitu bahwa orang itu kalau aku bikin konten seringkali gagal paham ya, bilang kayaknya utang itu sangat buruk dan sangat jelek sekali gitu. Padahal utang itu ada yang produktif, ada yang konsumtif gitu kan. Dan pengusaha sendiri itu sebenarnya suka ngutang. Gue jujur-jujuran aja ya. Gue punya total aset itu at least 5 kali liabilitas gue.
Jadi gue mau lunasin semua liabilitas gue sekarang nih, KPR dan mobil itu bisa. Tapi faktanya gue masih punya cicilan KPR dan KKB aktif. Mobil gue dan rumah gue masih ada di kredit. Bukan rumah yang gue tinggalin ya, rumah kedua gitu. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang orang tuh suka gagal paham, dan kalau gue jelasin juga suka gagal ngerti ya. Pengusaha, sebelum masuk ke situ kita jelasin dulu lah. Ada yang bedanya namanya secured loan and unsecured loan. Kalau secured loan itu adalah utang yang punya collateral atau underlying gitu ya. Misalnya kredit mobil, kredit rumah itu hitungannya secured loan karena ada aset yang dicicil ya. Kalau unsecured loan ya kartu kredit, pay letter gitu kan. Nah, kenapa sih orang ngutang? Orang tuh ngutang bukan berarti dia miskin. Justru aku bilang, maaf ya, kalau orang miskin jangan ngutang karena lu nggak bisa lunasin gitu kan. Pay letter maksudnya ke situ arahnya atau? Ya nggak juga sih. Nggak juga. Intinya gini, orang suka mengidentifikasikan lu bokeh kalau lu ngutang gitu kan. Gue bilang enggak. Justru lu kalau mau ngutang ya lu harus bisa bayar dong. Kalau lu nggak bisa bayar jangan ngutang gitu. Ya oke lah, mungkin kalau pay letter tuh maksudnya jangan ngambil pay letter kalau lu nggak yakin bisa lunasin gitu kan. Dan gue sih sebagai reviewer dan content creator produk perbankan, gue tidak mengerti orang-orang yang pakai pay letter karena lu pakai kartu kredit itu jauh lebih make sense. Bisa bebas bunga sampai 30 hari, lu dapat diskon, lu dapat poin, dapat cashback, dapat miles. Itu yang namanya kita smart spending. Jadi utang tuh nggak selalu jahat sebenarnya. Utang dengan kartu kredit tuh make sense selama lu tidak bunganya tidak bertumpuk-tumpuk, lu bayar minimal gitu ya. Dan itu kita make sure kita punya kapasitas untuk membayar. Exactly. Dan itu sebenarnya kita balik lagi ya ke, supaya ini tidak melenceng kemana-mana, kita balik lagi ke topik podcast ini, yaitu money management and cash flow management. Sebenarnya fasilitas utang itu bisa improve your cash flow gitu kan. Kenapa bisa improve your cash flow? Gue ambil case tadi pakai kartu kredit aja deh. Sebelum kita balik ke KPR sama KKB, contoh nih di kartu kredit. Lu kan bayar sesuatu pakai kartu kredit, ya kan? Jangan berpikir itu uang ekstra, tapi pikir itu sebagai penunda penunda cash flow. Misalnya lu beli, let's say baju lah gitu ya. Baju kan kita hitungannya masih kebutuhan primer karena kan dia sandang. Oke lah, misalnya lu beli baju buat lebaran 1 juta buat sekeluarga gitu ya. Nah, uang 1 juta ini perlu lu bayar ke bank ketika tagihan keluar mungkin di bulan depannya, 30 hari setelah ini. Nah, 1 jutanya ini lu taruh dulu lah di produk deposito atau reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Ketika nanti tagihannya sudah muncul, ya lu cairkan investasinya untuk bayar si tagihan kartu kredit ini. Dan di situ lu dapat sedikit gain lah gitu dari capital gain reksadana atau dari bunga deposito. Nah, ini kan smart spending sebenarnya gitu kan. Jadi jangan dipikir justru wah gue dapat 1 juta ekstra dari kartu kredit. Enggak, itu bukan duit lu, itu utang. Tapi dia menunda pembayaran aja gitu. Dan itu tidak ada bunganya gitu kan. Tidak ada bunganya karena lu tetap bayar full tepat waktu. Nah, sekarang kita balik ke contoh KPR sama kredit kendaraan bermotor ya. Actually lu ngambil KPR itu orang suka nggak ngerti. Itu sebenarnya strategi supaya lu tuh lebih untung. Jadi sama seperti contoh kartu kredit tadi, ketimbang lu mengeluarkan uang di depan, lu tuh bisa puterin dulu uangnya di investment gitu ya. Tapi ya memang ada profil risiko, ada strategi investment. Intinya jangan investment yang gonjang-ganjing gitu ya. Karena kan ini kita perlu bayar untuk si KPR-nya. Dan sebenarnya kalau kita ngerti konsep inflasi, mungkin juga teman-teman ngerti lah inflasi gitu ya. Sebenarnya nilai real pokok utang itu kan turun dari tahun ke tahun karena ada inflasi. Sedangkan nilai rumahnya kita harapkan naik. Jadi sebenarnya KPR itu tidak sepenuhnya buruk selama tidak mengganggu cash flow gitu. Ya baik lagi ya cash flow. Jadi kalau orang KPR 20 tahun terus dia bayarnya empot-empotan, itu tidak sehat. Gue malah bisa rekomen jual rumahnya ke orang lain. Tapi kalau lu seperti gue nih yang memang beli rumah untuk nanti anak gitu ya, untuk tempat tinggal anak gue nanti, gue pilih yang gue memang bisa cicil secara sehat, itu sebenarnya oke, karena nilai rumahnya akan naik terus dan nilai real utang gue itu berturun karena ada inflasi. Nah itu money management. Dan sebelum daripada gue bayar full tuh rumah, which is gue bisa sekarang lunasin sekarang juga, gue memilih untuk menginvestasikan dulu uangnya gitu. Dia kan tenor 10 tahun. Gue yakin dalam 10 tahun investment saham gue, terlepas dari gonjang-ganjing IHSG, itu akan positif. Jadi di situ gue make double gains. Nilai utang gue mengecil dan uang yang seharusnya gue pakai untuk lunasin rumah
itu malah Nambah. berkembang di market saham. Ya. Betul. Tapi again ini makanya teman-teman lihat juga podcast investasiku yang episode lain-lain soal strategi investasi, karena di sini kita nggak akan bahas hal tersebut gitu ya. Iya. Tapi pasti narasumber lain ada yang pernah ngejelasin soal inilah, itu long term investing gitu kan. Siap, baik. Ya. Ini komprehensif banget. Jadi soal investasi tadi udah di-mention gimana cara melawan utang KPR. Betul. Tadi juga sempat di-mention cara-caranya tuh kayak gimana. Tapi mungkin kita balik lagi nih ke topik soal cash flow nih Mas. Kalau kita perhatikan gimana caranya supaya langkah-langkah kecil atau konkret yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan supaya kalau buat teman-teman nih yang punya cash flow-nya itu lagi negatif gitu ya, apa hal-hal yang step-step pertama dulu deh, gak usah langsung terlalu jauh, kayak step 1, step 2 yang bisa mereka lakukan supaya deltanya nih positif nih. Oke. Ya, jadi apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Sebenarnya bahkan sebelum mempersiapkan dana darurat kita harus ngeberesin utang dulu ya. Nah jadi kalau buat teman-teman yang cash flow-nya masih negatif, itu saran aku buka e-statement atau mutasi bank 3 bulan terakhir ya. Rekening koran ya? Rekening koran ya. Lakukan identifikasi soal kebutuhan primer dan tersier. Kebutuhan primer tuh apa ya? Misalnya bayar kos-kosan atau sewa tempat tinggal, token listrik, tagihan air, pulsa, itu kan memang kebutuhan primer. Harus keluar setiap bulan. Iya harus keluar, dan itu kalau enggak ya lu diusir dari kosan lo gitu kan. Itu kebutuhan primer. Nah sisain dulu, hitung totalnya berapa. Sisanya itu kebutuhan tersier. Misalnya beli ya milk tea, boba tea. Nah itu kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa dikurangi atau dieliminasi gitu kan. Dari sini udah terpisah dulu nih. Nah aku punya strategi nih ya. Kalau aku sendiri, strategi aku dalam mengelola cash flow aku tuh quote unquote memiskinkan diri sendiri. Maksudnya gimana? Aku ketika dulu ya, zaman dulu, sekarang kan aku pengusaha, tapi waktu aku terima gaji dulu, aku juga pernah kerja sama orang. Aku memiskinkan diri aku seperti ini. Jadi setelah kebutuhan tersier itu aku sisihkan, misalnya nih gaji aku 5 juta. Aku udah hitung pengeluaran rutin bulanan aku 1 juta misalnya ya. Aku memiskinkan diri aku sendiri dengan ngelok 1 juta. Ngelok 1 juta di mana? Bebas, deposito, reksadana, tapi jangan di tabungan. Kalau tabungan gampang kita ambil. Iya, nggak ada dendanya justru. Ya ini terserah ya teman-teman, strategi beda-beda nih aku ajarkan. Kadang-kadang aku malah kayak ngambil promo yang kayak misalnya harus di hold 1 bulan gitu. Kalau nggak kena denda gitu. Nah itu jadi aku benar-benar sih punya 3 juta. Ya udah gue pokoknya harus make do with 3 juta doang untuk kebutuhan hidup gue yang lain gitu kan. Seperti makan, seperti ngirim duit untuk orang tua, seperti belanja. Ya udah sisanya cuma 3 juta mau gimana? 1 juta udah buat kebutuhan sehari-hari gitu yang pasti harus keluar. 1 juta udah dikunci, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah lu harus make do dengan 3 juta. Yang sebelumnya bobati lu 20.000 ya lu harus turun derajat ke yang 5.000 atau 10.000 gitu. Ya. Tapi ya itu yang aku ajarkan. Hopefully it works for some people, tapi buat aku paham challenge-nya buat sandwich generation yang dihajar kanan kiri. Nah, kalau untuk sandwich generation, I'm not judging. Aku jujur tidak merasakan itu dan aku bersyukur. Tapi buat sandwich generation yang katanya benar-benar terima gaji langsung hilang semua, saran aku adalah memang mau nggak mau itu harus investasi lari ke atas. Mereka fokusnya itu sudah bukan ke money management lagi, tapi meningkatkan active income gitu. Termasuk buat mereka yang masih negative cash flow, meskipun nih kita sudah lunasin semua utangnya, tapi masih negative cash flow, itu kan cuma ada 2 jalan. Entah kita meningkatkan income atau mengurangi pengeluaran ya. Tentu lebih gampang menurunkan pengeluaran. Kayak misalnya jujur aja turun gaya hidup ya. Sebelumnya misalnya baju 50.000 turun jadi 20.000. Yang sebelumnya makan itu 30.000 sehari jadi 10.000 per hari. Itu yang paling gampang. Tapi there's a limit on how can you reduce this. Betul. Gitu kan. Ada limitnya lu bisa mengurangi sejauh apa. Nah ketika lu sudah mengurangi semaksimal mungkin and it's still negative cash flow. Mau gak mau mas, gak ada jalan lain selain meningkatkan income. Nah cara naikin income ya leher ke atasnya harus punya value dulu. Entah itu lu meningkatkan karir lu dengan extra skill. Contohnya ya,
gue karena pengusaha, gue kasih tips juga buat temen-temen meskipun ini agak out of topic. Gimana cara gue memilih karyawan untuk direkrut dan dipromosikan dari literasi bahasa Inggris saja, dari kemampuan mereka pakai ChatGPT. Gue willing to recruit dan willing to give higher salary untuk mereka yang Inggrisnya bagus dan bisa pakai ChatGPT, ya kan? Nah dari situ kan itu udah kelihatan nilai plus gitu kan? Itu kan investasi layar ke atas. Itu satu, ya. Kedua ya, teman-teman selain be a better employee, menjadi karyawan dengan nilai lebih, ya cari sumber penghasilan lain. Tadi gue udah bilang dan gue praktekkan sendiri, bikin produk digital, bikin konten, itu sebenarnya bisa menghasilkan uang gitu. Dan langkah-langkahnya tidak sulit, tidak butuh modal banyak gitu ya. Maka sekarang juga lagi tren tuh orang jualan e-book gitu ya, orang jualan kursus gitu ya. Ya itu sebenarnya langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menghasilkan extra income sih. Oke siap, berarti ini udah mungkin gue coba recap dari awal banget sampai tadi kita bicara soal luas banget luas banget ini kita dapat daging semua nih, Wagyu A5 nih mas katanya. Iya, ini aja dibatasin waktunya, kalau kita bisa seharian kali. Oke, jadi kalau gue recap singkat, intinya kalau dari awal itu cash flow bener-bener itu fundamental banget sebelum kita mau ngapa-ngapain. Jadi manajemen risiko kita nggak bahas lebih lanjut lagi soal asuransi dan sebagainya, tapi intinya make sure deltanya positif dulu. Jadi pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Ketika itu terjadi, barulah kita bisa melakukan investasi. Tapi sembari ada selisih delta positif tadi, itu kita bisa gunakan untuk investasi layar ke atas ya, pelan-pelan. Ataupun kalau kita mau mencoba investasi, ya misalkan mau kripto atau saham, tapi sebagian kecil aja dulu ya, karena memang kita punya aset atau deltanya juga masih relatif kecil ya. Jadi kayak nyicip-nyicip dulu aja gitu, nyicip sendal dulu. Dan untuk soal utang nih, tadi mungkin aku coba recap sedikit. Utang itu benar-benar harus dibatasin banget sebisa mungkin ya. Meskipun memang itu bisa ningkatin aset, kemudian ya ada utang produktif dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin tidak boleh lebih dari 20-30% dari total kita punya penghasilan ya, dari total penghasilan. Oke siap, ini sudah cukup clear. Mungkin dari Mas Aden ada nggak 1-2 hal yang mungkin ingin di highlight lebih lanjut lagi? Ya intinya sih investment is good. Mau leher ke atas itu bagus, investasi aset real bagus, investasi paper aset bagus. Kita semua juga hidupnya pengen cuan gitu ya. Okay. Tapi sebelum nafsu pengen dapat gain ratusan persen dari kripto, dari saham, ya saran aku beresin dulu cash flow gitu ya. Itu udah paling penting gitu ya. Jadi benerin dulu cash flow, habis itu mau ngapa-ngapain lebih gampang kok gitu. Mau cuan lebih gede juga lebih gampang. Mau nyoba-nyoba strategi investasi baru juga lebih gampang kalau cash flow positif gitu. Ada satu quotes yang pengen aku sampaikan. Aku lupa siapa yang menciptakan tapi bukan gua. Ini quotes sudah lama. Profit is king, but cash is king kong. Lebih berarti lebih penting gitu ya bisa dibilangnya. Yes, memiliki cash lebih penting. Profit itu bagus, tapi jauh lebih penting memiliki cash. Okay, ya, karena kalau lu punya cash, lu basically bisa ngapain aja gitu. Oke, jadi tadi udah cukup clear dari awal, dari soal cash flow, tadi juga sudah sempat dimention soal investasi dan lain sebagainya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau informasi lebih lanjut lagi, bisa follow Instagram dan juga YouTube-nya Investasiku. Kalau untuk Mas Adrian mungkin? Ya bisa follow aku di Instagram, Threads, atau TikTok dengan handle aku Adrian Syaril di semua platform. Oke, berarti ini udah mantep banget, semua udah Wagyu A5, ini udah protein banget informasinya. Jadi buat teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye!